Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel tutorial dalam media informasi. Namun seperti biasa, sebelum lanjut, bagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terbaru yang terupdate. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, admin membagikan informasi yang dilansir dari ayobandung.com terkait selamat. 3 honorer kategori ini pasti diangkat jadi ASN PPPK tahun 2022 sampai tahun 2023. Ada beberapa kategori atau kriteria dari tenaga honorer yang akan diangkat jadi ASN PPPK tahun 2022 sampai tahun 2023. Apa saja? Simak selengkapnya di sini. Saat ini pemerintah tengah merumuskan berbagai kebijakan sebagai dasar pelaksanaan dari seleksi calon aparatur sipil negara CASN PPPK tahun 2022. Di mana untuk seleksi calon ASN tahun 2022, pemerintah akan fokus melakukan rekrutmen tenaga honorer diangkat jadi PPPK. Diketahui, pemerintah berkaca dari kebijakan yang diimplementasikan oleh beberapa negara maju untuk merekrut PPPK. Di mana kebijakan tersebut adalah jumlah ASN yang jumlah civil servant atau pembuat kebijakan PNS lebih sedikit, dan jumlah government worker public services PPPK lebih banyak. Adapun keputusan rekrutmen PPPK pada tahun ini telah tertuang dalam Surat Menteri Pan-RB nomor B-11-11-M.SM01-2021 tertanggal 27 Juli tahun 2021 perihal pengadaan ASN tahun 2022. Seleksi CASN 2022 akan difokuskan untuk merekrut tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga penyuluh. Selain kebijakan untuk pelaksanaan seleksi CASN 2022, pemerintah juga sedang menyusun kajian sebagai dasar regulasi untuk mengatur kriteria mengenai jabatan yang dapat diisi oleh PNS dan PPPK. Kedepannya, kebijakan ini akan mengatur mengenai jabatan yang secara spesifik yang dapat diisi oleh PNS dan PPPK. Dengan adanya program penyederhanaan birokrasi dan pengalihan jabatan struktural menjadi fungsional yang dilakukan sejak 2019, maka terdapat beberapa perubahan yang perlu disesuaikan kembali oleh tiap instansi pemerintah. Perubahan tersebut meliputi analisis jabatan ANJAP dan analisis beban kerja ABK karena ANJAP dan ABK dari tiap jabatan fungsional yang sebelumnya telah dilakukan perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini. Perubahan serta review ANJAP dan ABK jabatan fungsional yang telah ada sebelum program penyederhanaan birokrasi, dikarenakan adanya perubahan status pegawai yang menjadi wajib fungsional. Untuk itu, diperlukan perhitungan kembali mengenai ANJAP dan ABK secara menyeluruh oleh tiap instansi pemerintah sebagai dasar perhitungan untuk formasi kebutuhan CASN, utamanya menghadapi seleksi CASN 2022 ini. Perubahan lainnya ialah dengan diberlakukannya transformasi digital yang sedang berlangsung menuju implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) sepenuhnya, diperlukan adanya kajian mengenai dampak terhadap kebutuhan ASN di berbagai lini di semua instansi pemerintah. Oleh karena itu, seleksi CASN tahun 2022 difokuskan pada tenaga pelayanan dasar kependidikan dan tenaga pelayanan kesehatan. Saat ini, dari sekitar 4 juta ASN, lebih dari sepertiganya menempati jabatan pelaksana. Namun dengan adanya transformasi digital, maka diperkirakan kebutuhan akan jabatan pelaksana akan berkurang sekitar 30-40%. Untuk itu, diperlukan strategi alih tugas dengan upskilling dan reskilling, agar jabatan pelaksana yang masih ada dapat melaksanakan pekerjaannya ke depan. Diketahui, salah satu kriteria yang sedang dikaji adalah pertimbangan bagi lulusan terbaru, fresh graduate, yang ingin bergabung dan mengabdi pada negara melalui jalur PPPK. Oleh karenanya, kajian tersebut akan mempertimbangkan syarat memiliki pengalaman kerja bagi formasi PPPK. Salah satu hal yang dikhawatirkan pemerintah adalah rekrutmen tenaga honorer yang tak berkesudahan oleh instansi pemerintah daerah. Padahal, dalam Pasal 8 PP Nomor 48/2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil, secara jelas telah dilarang untuk merekrut tenaga honorer. Hal ini juga termaktub dalam Pasal 96 PP Nomor 49/2018 tentang manajemen PPPK.
Instansi pemerintah juga diberikan kesempatan dan batas waktu hingga tahun 2023 untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yang diatur melalui PP. Adapun untuk memenuhi kebutuhan mengenai penyelesaian pekerjaan mendasar seperti yang dilakukan oleh tenaga kebersihan cleaning service dan tenaga keamanan security, disarankan untuk dipenuhi melalui tenaga alih daya outsourcing dengan beban biaya umum, bukan biaya gaji. Demikian informasi singkat yang dapat admin bagikan, semoga bermanfaat buat rekan Bapak Ibu semua, sampai jumpa.